Kita kembali bersama-sama membaca bersama kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab yang membahas tentang sirah, sejarah kehidupan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau sebelum lahir sampai wafat. Ya, sirah itu kalimatnya dari sara yasiru siratan. Sara yusiru artinya perjalanan sebenarnya. Dalam Al-Quran itu sering disebut fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablikum. Banyak-banyak berjalanlah di atas permukaan bumi dan kalian lihat peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu agar dengannya kita bisa belajar dari masa lalu orang-orang yang telah mendahului kita. Baik kaum-kaum yang terdahulu maupun para leluhur-leluhur kita. Jadi sirah itu artinya perjalanan dari mulai lahir sampai wafatnya seseorang. Biasanya kalau di bahasa Indonesia kan ini menjadi biodata, biografi atau autobiografi. Jadi dalam pembahasan sejarah itu ada yang khusus seperti sirah atau kalau biografi itu disebut manakib. Makanya sering kan dibaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau orang-orang sini dulu, orang-orang tua kita itu kalau selamatan atau apa bacanya manakib Syekh Saman. Itu manakib-manakib para guru-guru thariqat. Dibaca itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, manakibnya Syekh Saman dan sebagainya macamnya. Nah, kalau sirah itu khusus kehidupan pribadi seseorang. Tapi kalau tarikh, sejarah itu secara umum dalam segala bidang. Maka alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membaca satu bab yang diberi judul Bad'ul Wahyi. Dimulainya turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan resminya Muhammad bin Abdullah ini diangkat menjadi nabi lewat turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Ya, Gua Hira itu satu gua kecil yang terletak di atas satu gunung. Gunungnya juga nggak terlalu besar. Namanya Jabal Nur. Orang-orang yang berziarah ke Mekah ini, baik umroh maupun haji, bagi yang laki-laki itu bisa untuk naik ke atas Jabal Nur. Tapi jangan dibayangkan gua di negeri-negeri Timur Tengah itu seperti gua-guanya di Indonesia. Kita kalau ke Pamijahan itu masuk ke dalam gua itu guanya panjang. Dari kita tembus itu bisa puluhan meter bahkan ratusan meter. Bahkan ada pintu-pintu lain lagi. Tapi kalau gua yang dimaksud dengan gua di atas Jabal Nur ini adalah hanya retakan kecil. Retakan kecil yang bisa dimuati oleh satu orang. Di satu orang, panjangnya pun cuma sekitar sepanjang orang bisa sujud. Panjang orang bisa sujud, nggak menjorok dalam atau membuat lubang. Dia cuma belahan batu di atas gunung aja. Itu yang disebut dengan Ghar Hira. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan tahanus. Apa itu tahanus? Tahanus artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersepi-sepi, menyendiri, keluar dari kehidupan kota Mekah yang sudah dipenuhi dengan kehidupan dan kesibukan manusia dalam perdagangan, dalam kemasyarakatan yang rata-rata kegiatan kemasyarakatnya itu sudah diwarnai dengan
kesyirikan. Makanya Rasulullah untuk menghindari itu dia melaksanakan tahanus, melakukan bersepi-sepi, menyendiri, uzlah. Nah, buat kaum muslimin, orang-orang beriman, uzlah atau tahanus ini bisa dijadikan contoh. Kalau memang kehidupan kemasyarakatan kita, diri kita mau menghindari ya ternodanya kita dari kehidupan masyarakat yang memang ini dan kita khawatir dengan diri kita, maka uzlah, melakukan penyendirian diri ini bagus. Bukan artinya kita lari dari kehidupan masyarakat, tapi kita ingin melaksanakan tazkiyatun nafas. Ingin lebih berkonsentrasi, ingin lebih tenang, ingin lebih bermunajat, berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak sekalian, kita mulai bab yang baru, judulnya adalah Fatratul Wahyi. Apa itu fatrah? Fatrah adalah satu masa, satu jumlah hari, minggu atau bulan, bahkan tahunan, di mana dia kosong. Jadi disebut dengan fatrah. Kosong dari apa? Kosong dari sesuatu yang tadinya sudah bermula. Cahaya misalnya beliau kerja, tiba-tiba karena satu dan lain sebab kemudian berhenti dari pekerjaannya. Sebelum dia mendapat kegiatan yang baru, selama dia nganggur itu yang disebut dengan fatrah. Terputusnya kehidupan seseorang dari sesuatu yang tadinya sudah dimulainya atau sudah dilakukan. Itu disebut dengan fatrah. Vakum boleh. Bukan vakum cleaner. Vakum ya keterputusan seseorang dari sesuatu. Maka ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Ya. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan bumi. Setelah itu kemudian Allah tidak pernah lagi mengutus nabi dan rasul. Maka masa dari zaman Nabi Isa sudah diangkat ke atas oleh Allah sampai zaman Nabi Muhammad, itulah yang disebut dengan fatratun nabi atau fatratun nubuwah. Masa vakumnya, kosongnya sebuah zaman dari diutusnya seorang nabi dan rasul. Selama 600 tahun. 6 abad setelah Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah ke atas langit, tidak pernah lagi Allah mengutus nabi dan rasul sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selama 600 tahun. Itulah yang disebut dengan fatratun nubuwah. Masa kosongnya, masa vakumnya dunia ini dari kedatangan seorang nabi dan rasul. Maka judul bab ini yang disebut dengan fatratul wahyi, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira pada bulan Ramadan itu, maka kemudian setelah itu tidak turun-turun lagi wahyu. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa fatara al-wahyu muddatun lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Dan kosongnya hari-hari Rasulullah SAW dari wahyu setelah beliau menerima wahyu pertama, muddatun, satu zaman, satu masa, lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Satu zaman yang jumlahnya, panjangnya para ahli-ahli sejarah itu tidak bersepakat. Ya, biasa ini dalam kajian-kajian kitab, dalam satu hal para ahli sejarah itu tidak sepakat. Wa arjaha aqwaluhum, tapi pendapat yang paling jelas, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling diterima di kalangan mayoritas, fiha arba'una yauman. Pendapat yang paling jelas, yang paling sahih, yang paling diterima adalah kosongnya
wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 40 hari. Jadi setelah turunnya wahyu pertama Iqra, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 7 itu, selama 40 hari kemudian Rasulullah tidak pernah menerima wahyu lagi. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selama penantian turunnya wahyu-wahyu, setelah wahyu pertama itu Rasulullah juga kembali sering melaksanakan tahanus, sering pergi ke Gua Hira, duduk di Gua Hira itu selama berhari-hari, 10 hari, 2 minggu, bahkan kadang-kadang sampai 1 bulan. Ya, jadi ada yang mengatakan putusnya wahyu ini, ada yang mengatakan 3 bulan. Selama 3 bulan itu Rasulullah kemudian tidak pernah menerima wahyu lagi. Bahkan yang paling sadid itu mengatakan bahwa putusnya wahyu itu sampai 3 tahun. Tapi wa arjaha agwalu, yang paling sahih adalah arba'una yauman, selama 40 hari Rasulullah terputus dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik itu? Kenapa setelah turunnya wahyu pertama, surat Al-Alaq itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengirimkan malaikatnya, mobil khusus malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata musannif ini, liyashtadda syauqur rasuli lil wahyi, agar kerinduan Nabi, agar keinginan Nabi untuk kembali dipertemukan dengan malaikat utusan Allah itu semakin menjadi besar dan dahsyat. Harapan Rasulullah itu menjadi sangat besar. Rasulullah menunggu-nunggu, Rasulullah menanti-nanti. Wa qad kan, dan itulah yang terjadi. Selama terputusnya wahyu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya di dalam dirinya sendiri. Apakah wahyu pertama yang telah malaikat Jibril wahyukan atas perintah Allah itu benar? Apakah akan datang kembali malaikat itu ataukah tidak? Jadi Rasulullah bertanya-tanya di dalam dirinya sendiri tentang kebenaran pengutusan dirinya menjadi nabi. Karena kemudian terputus, tidak ada wahyu lagi setelah wahyu pertama itu. Fa innal hala shtadda bihi alaihi salam hatta sara, sampai-sampai keadaan Rasulullah ini sebagaimana yang dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari. Sampai-sampai keadaan Rasulullah ini hatta sara kullama atazirwatan jabali. Kalau Rasulullah sedang berada di atas gunung itu, ketika di Gua Hira itu, karena Gua Hira ini letaknya hampir di puncak gunung Jabal Nur ini, apa yang dilakukan Rasulullah? Saking Rasulullahnya begitu rindunya, begitu kangennya, begitu inginnya kembali didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, badalahu ayyarmi nafsahu minha. Sampai-sampai Rasulullah sering ingin melempar tubuhnya dari puncak gunung. Ini kalimat ini buat orang-orang awam akan bahaya. Berarti Rasulullah ingin bunuh diri. Rasulullah ketika berada di puncak gunung itu, ketika masa terputusnya wahyu itu, sampai-sampai ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Dan itu terjadi bukan hanya sekali. Hadran min kati'atillahi lahu. Karena terputusnya wahyu tersebut. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari. Ini dinukil oleh semua kitab-kitab sirah. Peristiwa tentang rasa ketakutan, rasa putus asa, rasa keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung. Ini jangan dilihat dari sisi negatifnya, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu alasan yang paling ininya bahwa Rasulullah dalam beberapa hal masih menyisakan sisi kemanusiaannya sebagai manusia biasa. Sebagaimana dalam Al-Quran itu sering disebut,
Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku juga manusia seperti kalian. Yuha ilayya, tetapi aku diwahyukan oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, untuk menyampaikan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran itu Allah sering memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa aku juga manusia seperti kalian. Perbedaannya bahwa aku adalah diangkat menjadi nabi dan diwahyukan untuk menyampaikan tauhid. Ya, jadi kalimat sara kullama atazir wa tajabalin yarmi nafsahu. Ketika Rasulullah sampai di puncak gunung punya keinginan ingin melempar tubuhnya atau menjatuhkan dirinya dari puncak gunung ini mutawatir. Walaupun periwayatan dalam hadis Bukhari ini masih banyak mendapatkan kritik. Tapi ini disampaikan oleh semua kitab-kitab sirah. Bukan hanya disampaikan oleh Nurul Yakin. Dengan hikmah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu rindu, begitu kangennya ingin mendapatkan kembali wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau saking putusnya harapan Rasulullah, dari terputusnya wahyu ba'daan arahu ni'matahul kubra, setelah beliau melihat nikmat yang amat besar kedatangan Jibril alaihi salam ketika turun membawakan wahyu pertama itu. Wahia ikhtiyaruhu li ayyakuna wasitatun bainahu wa baina khalqihi, dan terpilihnya Rasulullah menjadi wasilah, menjadi wasitah, menjadi perantara untuk menyampaikan firman-firman Allah antara Allah dan makhluk-makhluknya. Jadi tugas Rasul itu menjadi sebenarnya wasitah, wasilah, menjadi perantara penyampaian wahyu dari Allah kepada makhluk-makhluknya yang lain. Basyiran wa nadhiran wa muballighan, memberi peringatan, memberi kabar gembira, menyampaikan hukum-hukum. Karena tidak mungkin Allah menyampaikannya itu langsung kepada seluruh makhluk-makhluknya. Jadi diperlukannya pengutusan seorang nabi. Tetapi setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmah kedua, setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hampir putus asa itu, fayatabaddalahul malaku qailan, selalu datang Jibril, tapi posisinya tidak turun kepada Rasulullah, tapi jalisan, duduk di antara langit dan bumi dalam bentuk yang sebenarnya. Itu selalu ketika Rasulullah dalam keadaan berharap-harap yang teramat sangat, dalam kerinduan akan turunnya wahyu itu, dalam kegelisahan dan keputusasaan, selalu ditampakkan oleh Allah datangnya Jibril alaihi salam, tapi bukan turun langsung kepada Rasulullah, tapi ada di antara langit dan bumi dalam posisi duduk dan dalam keadaan sebenarnya, penciptaan Jibril yang sebenarnya, yang amat sangat dahsyat dan mengagumkan. Itu diriwayatkan itu bentuk malaikat. Kalau dia membentangkan sayapnya aja, maka seluruh ufuk timur dan barat tertutup. Kalau dia ingin menutup langit, bahkan dengan bentuknya itu tertutup. Maka Rasulullah sebelum melihat ke atas, beliau mendengar suara. Ketika Rasulullah lihat ke depan tidak ada, Rasulullah lihat ke belakang tidak ada, ke samping kanan tidak ada, ke samping kiri tidak ada, ke bawah tidak ada. Akhirnya Rasulullah lihat di atas langit. Malaikat Jibril menampakkan dirinya qailan dan berkata, "Anta Rasulullahi haqqan." Wahai Muhammad, jangan gelisah, jangan ragu, jangan khawatir, jangan putus asa. Engkau adalah Rasul Allah yang sebenar-benarnya. Fayatma'inna khatiruhu. Maka Rasulullah kemudian menjadi tenang kembali. Walaupun tidak ada wahyu. Walaupun belum diturunkan wahyu. Jibril hanya menampakkan dirinya, duduk
di antara langit dan bumi dalam wujud aslinya dan berkata, wah ya Muhammad, anta Rasulullahi haqqan. Engkau wahai Muhammad benar-benar adalah nabi yang telah Allah pilih. Maka Rasulullah kemudian menjadi tenang. Rasulullah kemudian menjadi gembira. Hilang semua kekhawatiran-kekhawatiran. Wa yarji'u amma azama alaihi. Maka kemudian Rasulullah, setiap Jibril itu nampak, Rasulullah kembali dari tahannusnya, dari perenungannya di Gua Hira itu ke rumahnya, hatta aradallahu ayyadhhara, sampai kemudian Allah menginginkan atau menurunkan kembali wahyunya liwujudi nuriddini. Ini kalimat nuruddin ini banyak di kitab-kitab. Agar Allah menampakkan cahaya agamanya, cahaya dinnya. Fa'ada ilaihil wahyu. Maka kemudian turun kembali wahyu-wahyu Allah. Jadi tujuan diturunkan wahyu-wahyu Allah itu adalah izharu nuruddin, untuk menampakkan, untuk menjelaskan cahaya-cahaya agama. Bapak-bapak hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Nuruddin yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjut tentang Fathratul Wahyi ini, ada beberapa ulangan yang ingin saya sampaikan adalah bentuk dan jenis wahyu yang turun kepada Rasulullah itu bagaimana. Dari awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kabar gembira sebagai nabi, maka ada beberapa macam bentuk wahyu, cara turunnya, proses sampainya wahyu kepada Rasulullah itu ada beberapa macam bentuk. Yang pertama, ibtidaan di ru'yah shadiqah. Yang pertama bentuk wahyu awal mulanya adalah dengan mimpi yang benar. Mimpi benarnya berupa apa? Ditambahkan oleh Rasul, dikatakan oleh Allah dalam mimpi Rasulullah itu asyafaqul fajr, al-fajrus shadiqah. Ditambahkanlah benderangnya cahaya di pagi hari atau di saat fajar. Jadi dalam tidurnya Rasulullah itu beliau selalu bermimpi tentang munculnya sinar yang menerangi alam raya ini di waktu pagi. Al-fajrus shadiqah dipanggilnya. Berulang-ulang itu berdatang. Mimpi itu sebelum turun wahyu pertama itu. Itu sudah dimulai dengan proses turunnya wahyu. Kemudian proses turunnya wahyu yang kedua, biasanya datangnya wahyu ini kal jarasi, seperti dentingan lonceng. Dentingan lonceng yang teramat keras dan bunyinya itu sambung menyambung. Biasanya kalau turun wahyu seperti ini, dimulai seperti ini, maka dalam suasana atau dalam udara yang bahkan sangat hangat dingin, Rasulullah dari dahinya itu keluar keringat. Padahal pada musim dingin yang amat sangat, tetapi Rasulullah berkeringat saking beratnya proses turunnya wahyu yang berupa jaras, seperti dentingan lonceng sebelum turunnya wahyu. Dan yang ketiga, proses turunnya wahyu itu bisa juga berupa turunnya ilham fi qalbihi wa rauhihi. Datangnya ilham yang tiba-tiba pada hati Nabi, pada jiwa Nabi, tapi Rasulullah itu bisa membedakan bahwa ini benar-benar datangnya dari Allah. Proses wahyu itu bisa begitu juga. Kenapa? Itu yang berbentuk ilham fi rauhihi wa qalbihi. Pada hati Rasul langsung datang ilham. Pada jiwa Nabi kemudian datang wahyu dari Allah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya.
Kemudian proses penurunan wahyu yang keempat itu adalah nazala Jibrilu wa yatamassala rajulan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu, tapi malaikat Jibril datang sebagai manusia, menyerupai manusia, merubah wujudnya seperti manusia. Datang kepada Rasulullah. Rasulullah langsung tahu bahwa ini Jibril. Tapi kemungkinan para sahabat yang bisa saja pada saat turunnya wahyu itu ada, mereka tidak tahu bahwa ini Jibril. Karena yatamassal rajulan, menyerupai manusia biasa. Wa ahyanan yatamassal bis-sahabi. Sering juga Jibril datang tapi dia menyerupai, mirip dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kali malaikat Jibril itu datang dan dia menyerupai Dihya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, proses turunnya wahyu itu bisa juga malaikat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dalam bentuk aslinya malaikat. Sebagaimana tadi ketika Rasulullah sedang di masa fatratul wahyu ini, malaikat Jibril hadir dengan wujudnya yang asli. Yang jika Rasulullah SAW ketika melihat pertama itu timbul rasa ketakutan. Tapi kemudian setelah Rasulullah tahu dan terbiasa, kedatangan Jibril dalam wujud aslinya ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Rasulullah SAW. Dan yang keenam, proses wahyu ini bisa juga menurut para ulama dilakukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat. Sebagaimana Nabi Musa digelari kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah kewajiban sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril yang mengantarkan Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, setelah memasuki langit yang ketujuh itu, kemudian malaikat Jibril tidak bisa untuk masuk. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta wasala ila sidratil muntaha. Di sidratul muntaha inilah Rasulullah menerima wahyu langsung dari Allah. Salah satunya itu adalah perintah kewajiban salat 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka sebagaimana sudah menjadi akidah kaum muslimin dan orang-orang beriman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad bin Abdullah ini adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, penutup para nabi, setelahnya tidak akan ada nabi lagi, maka proses wahyu pun terputus. Apa-apa yang didapatkan oleh orang-orang saleh, para wali-wali Allah, manusia-manusia pilihan, kemudian mereka seperti mendapatkan ilham, itu adalah ilhamun. Hanya sebatas ilham. Tidak bisa memiliki kedudukan sebagaimana wahyu. Tidak memiliki posisi hukum sebagaimana wahyu. Maka bisa jadi para wali-wali Allah, orang-orang soleh itu mendapat ilham bisa lewat jalur apa saja. Didatangi nabi yang masih hidupkah? Atau melihat nabikah di dalam mimpinya? Kemudian mendapat wasiat, mendapat pesan, boleh saja dia sampaikan, tetapi kedudukan hukumnya tidak akan pernah sama dengan wahyu yang sudah dimaktubkan menjadi Al-Quran. Maka kemudian kita melanjutkan kepada satu bab pendek, judulnya Udul Wahyi, kembalinya wahyu. Fabayyana mana huwa yamsi, ketika Rasulullah berjalan,
dari rumahnya menuju Gua Hira, atau sebaliknya dari Gua Hira menuju ke rumahnya. Idh sami'a sautan minas samai. Kemudian Rasulullah mendengar suara dari langit. Farafa'a ilaihi basaruhu. Maka Rasulullah mengangkat, menengadahkan wajahnya, pandangannya. Fa'idal malakul ladzi ja'ahu bihira. Kemudian Rasulullah melihat malaikat yang datang kepadanya ketika turun wahyu pertama di Gua Hira. Jalisun bainas sama'i wal ardi. Duduk di antara langit dan bumi. Fara'iba minhu. Nah, pertama kali ini melihatnya Rasulullah kaget dan takut. Litadzakuru ma fa'alahu fil maratil ula. Sebagaimana ketakutan yang Rasulullah rasakan ketika menerima wahyu pertama, yaitu Iqra, ketika malaikat Jibril memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faraja'a wa qala, maka Rasulullah kemudian bergegas pulang ke rumahnya dan berkata, dathiruni, dathiruni. Kalau yang pertama, zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah. Kalau kalimat yang ini adalah dathiruni, dathiruni, sama, selimuti aku ya Khadijah, dalam keadaan Rasulullah menggigil, ketakutan, kedinginan. Proses yang kedua itu sama seperti itu. Fa'anzalallahu ta'ala alaihi, maka dalam keadaan diselimuti oleh Khadijah, kemudian turunlah wahyu kedua ini. Dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang dalam keadaan berselimut, bangunlah, kemudian berilah peringatan. Peringatan apa? Hadzaran nasa min adzabillah. Peringatan dari Allah bahwa Allah akan menurunkan azab in lam yarji'u an ghayyihim, kalau mereka tidak mau kembali kepada kebenaran daripada kesesatan mereka. Kalau mereka tidak mau kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim yang telah mereka rubah-rubah di dalam lingkungan kota Mekah khususnya. Karena awal mula target dakwah Nabi adalah penduduk Mekah. Penduduk Mekah adalah para keturunan dari Nabi Ismail, anak keturunan daripada Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, salah satu ulul azmi yang menyampaikan tauhid, keesaan Allah, yang kemudian ajaran ini mereka simpangkan, mereka selewengkan, kembali kepada kemusyrikan. Rumah Allah, Ka'bah, yang didirikan kembali oleh Ismail dan Ibrahim sebagai tonggak, monumen pengesahan Allah, kemudian mereka lumuri, mereka nodai dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka di wahyu kedua ini Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang sedang berselimut di atas ranjang, bangunlah, kemudian berikanlah peringatan, khususnya kepada para penduduk Mekah dan umumnya kepada seluruh manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan berupa azab kalau mereka tidak mau kembali dari kesesatan mereka, kalau mereka tidak mau membetulkan apa-apa yang telah mereka lakukan, yang mereka bilang ini sudah dilakukan oleh orang-orang tua kami. Jadi kesesatan orang-orang Mekah itu ketika Rasulullah sampaikan ini tidak benar, atau ketika Nabi Ibrahim bahkan menyampaikan kepada bapaknya, wahai bapakku, apa yang kita lakukan ini, bapak lakukan dan masyarakat ini nggak benar. Maka paling pertama yang bapaknya Nabi Ibrahim Azhar itu katakan bahwa ini sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Jangan dirubah-rubah. Begitu pula penduduk Mekah, orang-orang Quraisy. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, memberi peringatan bahwa apa yang mereka lakukan ini salah,
Maka alasan pertama yang mereka lakukan, wahai Muhammad, ente siapa? Ente siapa mau mengkritik tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita? Ini akan menjadi satu kesadaran bahwa setiap nabi, wabil khusus Nabi Ibrahim, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, ketika menyampaikan dakwah, yang pertama mereka rubah adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yang kemudian dijadikan alasan bagi masyarakat pada saat itu bahwa ini adalah perbuatan baik yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita. Jangan dirubah-rubah. Maka kalimat ta'angzir, beri peringatan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, tapi fi ghaibihim wa fi syirkillah. Tapi kesalahan itu adalah dalam kesesatan dan dalam mensyirikkan atau menyekutukan Allah, membuat sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa rabbuka fakabbir. Dan Tuhanmu, besarkanlah dia. Lebih besar dari apapun. Agungkanlah ia, ta'zimilah ia. Lebih besar, lebih agung daripada apapun. Haddahu bitta'zimi wa la tusyrik ma'hu fi dzalika ghairuh. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad lewat wahyunya ini yang diwasilahi oleh malaikat Jibril, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Dan Tuhanmu agungkan, besarkan Tuhan. Kecilkan semua yang lain selain Allah. Kecilkan Latta, kecilkan Uzza. Kecilkan tradisi khurafat dan tahayul. Kecilkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang. Besarkanlah Allah, hukum Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu, apa yang kau kenakan, sucikanlah, bersihkanlah dia. Litakuna musta'iddan, kiasan. Kalimat ini adalah kiasan agar Rasulullah SAW menjadi pribadi yang bersiap lil wuqufi baina yadillahi, bersiap memposisikan dirinya sebagai Rasul yang berdiri memperjuangkan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Id la yaliku bil mu'mini ayyakuna mustaghziran najasan. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan dirimu, pakaianmu, bersihkan masyarakatmu, bersihkan orang-orang yang beriman daripada kesyirikan, daripada najis-najis yang bersifat rohani. Kalimat wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu itu kiasannya seperti itu. Ini terdapat dalam surat Al-Mudaththir. Warrujza fahjur, ay ahzir asbabar rijzi. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang buruk. Tinggalkanlah perkara-perkara yang menyebabkanmu terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang dosa. Walaupun itu banyak dilakukan oleh manusia. Wa huwal azabu bi an tuti'illaha wa tanfidhu amrih. Kalimat warrujza fahjur, tinggalkanlah keburukan-keburukan itu, satu kiasan agar Rasulullah SAW mengawali dulu dari dirinya menjadi pribadi yang dihiasi yatahalli bil khairat, menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan, wa yatakhalla minal auzar, dan mengosongkan dirinya daripada keburukan-keburukan. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir,
Dan kalau kamu memberi, jangan mengharap untung. Kalau kamu memberi sesuatu kepada orang, baik berupa materi, bantuan, atau apapun, jangan mengharapkan kamu dapat balasan lagi dari orang itu. Jangan memberi, tapi di dalam hatinya ada keinginan bahwa apa yang saya beri ini akan kembalinya lebih banyak lagi. Jadi ketika kita melaksanakan pemberian pertolongan orang, yang pertama hilangin dulu niatan itu. Niatinnya ikhlas dulu. Perkara nanti Allah balasnya lebih-lebih dari yang kita berikan, itu urusan Allah. Tapi kalau niatannya ketika kita bersedekah, ketika kita membantu orang, ketika kita berbuat kebaikan, tapi ingin dibalas, niatan pertamanya udah langsung, semoga nih kalau saya bersedekah ini, nanti saya dikasih rizkinya lebih-lebih. Itu dihilangkan dulu. Apalagi kalau kita membantu seseorang, tapi niatannya agar orang yang kita bantu ini nanti memberi kepada kita lebih daripada yang kita kasih. Udah itu. Ini dilarang. Wala tamnun tastaksir, artinya itu. Janganlah kamu wala tahibu ahadan hibbatan. Jangan kamu memberi hibah kepada seseorang wa anta tatma'u an tasda'ida minal mauhub, dan kamu berharap bahwa kamu akan mendapatkan dari orang yang kamu beri itu aksar mimma wahabta, lebih banyak daripada yang kamu beri. Artinya bisa aja seperti itu, tapi nilai pahalanya yang enggak ada. Bukankah sedekah yang ingin kita laksanakan, pertolongan yang ingin kita berikan, bantuan yang kita kucurkan, tujuannya adalah yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua mencari keridhaan Allah. Tapi kalau kita sudah meniatkan ingin mendapat balasan lebih dari yang kita berikan, maka kita sudah keluar dari perintah Allah, wala tamnun tastakthir. Fahadza laisa min sya'nil kiram, dan ini bukanlah makom kedudukan orang yang dermawan. Orang dermawan yang mulia itu tidak akan pernah mengharapkan dari apa yang dia berikan balasan, keuntungan lebih daripada yang dia berikan. Niatannya adalah liwajhillahil karim, mendapat balasan dari Allah di akhirat. Limardatillahi, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar, lebih banyak, lebih berlimpah, lebih mulia dan lebih berharga dibandingkan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dunia maupun di akhirat tidak ada yang lebih besar kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir dalam wahyu kedua ini adalah wali rabbika fasbir. Dan terhadap perintah Tuhan-Tuhanmu atau terhadap Tuhanmu bersabarlah, ala ma sayalhikuka min adza, bersabarlah ketika kamu menyampaikan perintah-perintah Allah daripada rasa sakit. Rasa sakit dari mana? Rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menolak perintah Allah ini. Rasa sakit daripada permusuhan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan-kebaikan wahyu ini. Bahkan rasa sakit yang ditimbulkan dari perlawanan dan perang yang mereka gelar untuk melawan dakwah, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an, siapakah jenis orang yang paling dahsyat ujian hidupnya?
Maka Rasulullah menjawab, asyaddun nasi bala'an. Orang yang paling dahsyat, paling besar, paling sulit, paling berat ujian hidupnya adalah al-anbiya, para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian bertahap orang-orang soleh, wali-wali Allah. Jadi para nabi itu jangan kita bayangkan kehidupan mereka senang, tentram, aman. Tapi kehidupan para nabi adalah kehidupan yang setiap harinya diliputi oleh caci maki, pengusiran, ancaman pembunuhan, ancaman terhadap keluarganya, orang-orang yang dia kasihi. Dalam seluruh kehidupannya. Seluruh nabi dari mulai Nabi Ibrahim alaihi salam diusir dari kampung halaman. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Makkah. Hijrah. Terusir. Sebelum akhirnya mencapai kemenangan. Maka kalimat wali rabbika fasbir, terhadap Tuhanmu ini bersabarlah. Allah di ayat-ayat wahyu-wahyu awal ini sudah memberi aba-aba, sudah memberi tanda, sudah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad bahwasanya atas dakwah ini kamu harus sabar. Atas urusan-urusan Allah ini kamu harus sabar. Dan tidak ada kesabaran yang melebihi juga kesabaran para nabi. Maka para nabi dan rasul adalah suatu masalul a'la, satu contoh panutan ideal bagi orang-orang beriman itu, terutama dalam hal bersabar. Min aza aduwihim, dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh musuh-musuhnya. Maka begitu juga kemudian para orang-orang saleh, para ulama-ulama, ujian hidupnya juga lebih besar, lebih sulit, lebih parah daripada ujian hidup orang-orang biasa. Dalam manakib-manakib kehidupan para ulama-ulama besar, kita banyak membaca bahwa kehidupan mereka dipenuhi dengan ujian, penderitaan, kesusahan. Yang didatangkan, baik didatangkan oleh kaumnya, oleh penguasanya, oleh keluarganya sendiri, oleh masyarakatnya. Maka dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memberi satu guidance, satu petunjuk, satu arahan, wali rabbika ya Muhammad, dan atas penyampaian urusan-urusan Tuhanmu ini fasbir, bersabarlah. Atas kesulitan-kesulitan yang akan kau hadapi, bukan hanya hari ini ketika kau menerima wahyu, tapi sepanjang hidupmu. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kesabaran yang terus menerus dari mulai menerima wahyu ini sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena syuruk tinggal 2 menit lagi, maka telah tuntaslah bab tentang fatratul wahyu dan udul wahyu ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita diskusikan bersama-sama. Saya serahkan kepada pembawa. Di
Apakah ada nabi lain sebagai rasul? Sebagai rasul. Oh iya. Ya. Kalau nabi, setiap rasul itu pasti nabi. Itu yang pertama dulu. Jadi setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Jadi rasul itu lebih spesial, lebih khusus. Apakah ada rasul selain nabi? Ada. Termasuk yang 25 yang wajib kita ketahui ini adalah rasul. Apa perbedaannya? Kalau nabi diutus, diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya ini khusus kepada kaumnya saja. Misalnya nabi diutus pada satu kaum Madain, Nabi Soleh misalnya, ada kaum Madain, maka dia khusus untuk kaumnya itu aja, pada masanya itu aja. Tapi kalau Rasul, dia melebar kepada semua orang. Hah? Iya, kepada semua orang. Perbedaannya jadi lebih khusus, terutama ulul azmi itu. 4 nabi itu yang lebih dikhususkan lagi sebagai Rasul. 5, ulul azmi yang 5 itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih rasul. Jadi penghususannya, kalimat sederhananya, tidak semua nabi rasul, tapi semua rasul nabi. Kalau nabi diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, wahyu-wahyu Allah, itu hanya kepada kaumnya, tidak wajib kepada yang lain. Hanya kepada daerah tempat diutusnya aja. Tapi kalau rasul itu menyeluruh, lebih kepada semua dunia. Bahkan Nabi Muhammad itu kepada manusia dan jin. Inilah sakalaini, yang disebut sakalaini ini manusia dan jin. Dakwah Nabi Muhammad itu kepada jin juga. Juga kepada seluruh rahmatan lil alamin, kepada semua alam semesta ini. Alam semesta itu maksudnya semua manusia, bukan hanya penduduk Quraisy, penduduk Mekah atau Madinah. Tapi ajarannya wajib disampaikan kepada semuanya. Maka ketika kehidupan di Madinah itu, Nabi kemudian setelah stabil itu mengirim dakwah kepada penguasa-penguasa di negeri-negeri lain, mengirim surat. Suratnya jelas, aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat. Udah gitu aja. Disampaikan, diutus sahabat. Sahabatnya diutus juga disuruh bicara. Utusan-utusan sahabatnya ada yang selamat, ada yang dibunuh. Surat-surat Rasulullah itu ada yang dibaca, ada yang langsung disobek-sobek. Maka sebagaimana mereka menyobek-nyobek surat Rasul, sebagaimana mereka membunuh utusan Rasul, maka kekuasaan yang kemudian disobek-sobek. Dianya sendiri pun dibunuh, terbunuh. Ya itu ya, secara ringkasnya begitu teman-teman. Tidak setiap nabi rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Jumlah nabi terjadi khilaf di antara para ulama, tetapi banyak dari ahlu sunnah wal jamaah mengatakan jumlahnya hampir 124.000. Itu nabi. Termasuk itu maksudnya 124 itu di dalamnya ada rasul. 124.000, ada yang bahkan menyampaikan tidak terhingga. Wallahu a'lam maksudnya. Karena bebas bagi Allah dalam setiap zaman dan setiap lingkungan itu untuk mengutus nabi, kecuali setelah khataman nabi ini diutus, yaitu Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi. Ini akidah. Tidak boleh. Kemudian di zaman setelah Nabi Muhammad itu orang kemudian mengaku sebagai nabi atau mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu bebas. Bebas itu maksudnya bukan artinya orang bebas mengaku, artinya Allah masih mengutus para nabi di setiap lingkungan, di setiap wilayah. Tapi kita wallahu alam, kita tidak tahu siapa saja nabi-nabi. Kecuali yang 25 yang memang wajib kita ketahui dan diceritakan di dalam Al-Qur'an. Demikian. Wallahu alam. Ada lagi Bapak? Satu lagi saja. Ya. Terakhir.
dari penjelasan awal ada sementara kalau kita menurut beberapa tentunya ajaran Islam itu merupakan kesimpulan akhir segala wahyu Allah, segala perintah Allah yang diucapkan kepada Muhammad. Intinya ajaran Islam itu merupakan paling simpel. Terus kita kaitkan sebelum Ke kamar mandi. Kamar mandi. sebelum diwahyukan perintah sholat pada Nabi Muhammad, itu kan berarti apakah Nabi Muhammad sudah sholat selain sholat yang sekarang kita amalkan? Kalau kita lihat kan wahyu pertama perintahnya membaca apa yang tersurat, apa yang tersirat. Di saat itu kan belum ada perintah sholat secara langsung. Dari sekian wahyu Allah yang langsung panggil kan hanya sholat. Terus begitu pula perintah puasa itu kan sudah tahun keberapa? Apakah Nabi Muhammad juga amalkan ajaran Nabi sebelumnya ataupun bagaimana? Selanjutnya berkaitan dengan perintah haji, itu kan juga merupakan napak tilas apa yang pernah dijalani oleh Nabi dan Rasul dan keluarganya sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana itu tadi, tawaf dan yang lainnya dari kan. Kalau kita lihat, sungguh merugi kalau kita nggak akan Islam. Padahal ajaran Islam itu paling praktis, paling ringan, merupakan kesimpulan insya Allah. Tentu kita menyepakatinya bagaimana gitu kan, untuk orang-orang yang kadang-kadang malas-malasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi, langsung ke pertanyaan kedua dulu ya. Apakah Nabi melaksanakan sholat? Sholat. Sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, sholat. Ini terbukti bahwa Sayyidina Ali sebagai anak kecil atau remaja yang awal masuk Islam itu sudah melaksanakan sholat bersama Nabi di rumah Nabi. Tapi apakah bentuknya sudah merupakan sholat 5 waktu? Belum. Jadi sholatnya masih seperti sholat-sholat sunnah. Tapi Rasulullah sudah melaksanakan sholat dalam bentuk yang sama, tapi belum rangkaiannya belum terdiri sebagai sholat 5 waktu. Sampai kemudian turunnya kewajiban sholat 5 waktu itu di peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sebelumnya sudah sholat. Begitu juga puasa. Rasulullah sudah berpuasa. Bentuknya masih berupa sholat puasa-puasa sunnah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu sudah melakukan sholat, sudah melakukan puasa. Sebagaimana ibadah haji sudah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Yang kemudian diturunkan tradisi haji ini kepada masyarakat Mekah, orang-orang Quraisy. Ketika Nabi masih kecil, peristiwa haji setiap tahun itu ada. Tapi hajinya bukan untuk mengesahkan Allah lagi. Di Padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu sudah dipenuhi dengan berhala. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu dijadikan satu ibadah oleh orang-orang Quraisy. Tapi di seluruh sisi-sisi Ka'bah semuanya sudah berdiri para berhala-berhala. Jadi ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji itu sudah ada semenjak nabi-nabi terdahulu dan diteruskan oleh Islam. Begitu pula dengan ajaran-ajarannya. Maka kemudian Islam adalah sebagai agama perangkum yang mengambil semua ajaran, inti ajaran-ajaran itu dan menjadikannya intisari dan satu, ya benar.
Jadi semua ajaran Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya diambil karena semua Nabi adalah Muslim. Semua Nabi adalah Islam. Ditutup, disempurnakan dengan ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatun lana fi dinina, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wal alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala afu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.